Mak, pada hari Senin, 20 Oktober 2025, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, melakukan inspeksi mendadak ke pabrik Aqua, milik PT Tirta Investama di Kabupaten Subang. Dalam video yang kemudian viral via kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Deddy menanyakan langsung kepada staf pabrik tentang asal air yang digunakan dalam produksi. Ngambil airnya dari sungai, tanya beliau. Dan jawaban yang diberikan, airnya dari bawah tanah, Pak. Mak, hal ini menimbulkan efek kejutan publik karena selama ini masyarakat mengenal Aqua sebagai produk yang mengambil air dari mata air pegunungan. Namun dalam sidak ini ditemukan bahwa sumber air baku pabrik tersebut bukan permukaan, melainkan dari sumur bor dalam atau air tanah dalam. Dalam rekaman, Deddy bertanya, "Jadi ini bukan air mata air ya? Jadi kategorinya sumur pompa dalam?" Begitu. Begitu video tersebar di media sosial, banyak komentar muncul yang mempertanyakan kredibilitas merek, hubungan antara citra air pegunungan dengan fakta lapangan, dan apakah publik selama ini telah menerima narasi yang berbeda dari kenyataan. Sidak ini bukan hanya sekadar pemeriksaan rutin. Bagi banyak orang, ini jadi detik awal munculnya keraguan besar terhadap merek yang selama ini dianggap alami. Mak, dari momen ini, kita mulai melihat bukan hanya tentang satu pabrik atau satu merek, tapi tentang bagaimana sebuah simbol sehari-hari bisa berhadapan dengan realitas yang agak berbeda. Dan kita tahu bahwa ketika kepercayaan goyah, diskusi publik bisa bergeser cepat dari apa yang benar menjadi siapa yang bertanggung jawab. Setelah video sidak oleh Deddy Mulyadi ke fasilitas Aqua di Subang tersebar, reaksi publik melonjak dengan cepat. Bukan cuma lokal, tetapi nasional dalam hitungan jam. Dalam artikel yang termuat di media nasional, disebut bahwa video tersebut menjadi viral di media sosial dan memicu kerumunan komentar keras dari publik yang merasa dibohongi. Salah satu aspek yang mencolok adalah kekecewaan konsumen yang merasa citra mata air pegunungan berbeda dengan fakta sumur bor dalam yang terungkap. Misalnya, dalam artikel Sawitku tertulis, banyak netizen merasa kaget sekaligus kecewa karena merasa ada perbedaan antara citra air pegunungan di iklan dengan kenyataan di lapangan. Komentar di Instagram dan TikTok juga menunjukkan hal serupa. Akun seperti @rumah_tipstik menulis sindiran, Aqua sejuknya alami sesejuk subur bor. Selain itu, diskusi tak hanya tertuju pada asal air saja, tetapi juga menyasar transparansi perusahaan, etika pemasaran, dan dampak lingkungan. Dalam liputan Pikuran Rakyat disebut bahwa kunjungan dan pertanyaan Deddy tentang sumber bor memunculkan pertanyaan yang lebih luas. Video sidak menjadi viral memperlihatkan bahwa bahan baku air minum dalam kemasan yang diproduksi ternyata diambil dari sumur bor, bukan dari mata air permukaan sebagaimana yang ia duga sebelumnya. Warganet menanggapi dengan kuat, "Selama ini kami pikir dari mata air alami, ternyata hasil bor tanah," tulis salah satu pengguna X. Ada juga artikel yang menyebut bahwa reaksi ini memaksa perusahaan untuk mengklarifikasi dan regulator untuk memperhatikan. Di satu sisi, opini publik menuntut kejelasan dan akuntabilitas, bukan sekedar mengupdate iklan baru. Ada narasi yang berpindah dari siapa yang salah menjadi bagaimana sistemnya berjalan. Yang menarik adalah media sosial mempercepat eskalasi. Klip pendek sidak jadi screenshot dan repost di Instagram Reels dan TikTok. Tagar-tagar seperti sumur bor, air pegunungan, Aqua viral di kolom komentar dan feed. Akun kompilasi melakukan subtitle, narasi ulang, dan memperbesar kesan kejutannya. Semua ini menjadikan masalah bukan hanya pada legalitas perusahaan, tetapi pada kepercayaan publik yang bisa runtuh hanya dengan satu potongan video. Setelah video sidak Deddy Mulyadi di area sumber air milik Danone Aqua di Subang viral di media sosial, reaksi publik berkembang cepat hingga mendorong klarifikasi resmi dari pihak perusahaan. Dalam keterangan tertulisnya, Danone Aqua menegaskan bahwa seluruh sumber air yang digunakan telah memiliki izin dan berasal dari akuifer pegunungan, bukan dari air tanah permukaan seperti yang diasumsikan sebagian warganet.
Perusahaan menyatakan bahwa lokasi yang dikunjungi Deddy Mulyadi merupakan sumur dalam yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan sumber air berkelanjutan dan diawasi oleh instansi pemerintah terkait. Pihak Aqua juga menegaskan bahwa proses pengambilan air dilakukan dengan memperhatikan prinsip konservasi. Mereka mengklaim telah bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan ekosistem air di sekitar wilayah operasi. Sebagai bentuk transparansi, Danone Aqua membuka akses bagi media dan perwakilan pemerintah untuk melihat langsung proses pengambilan air serta mengonfirmasi izin operasional yang dimiliki perusahaan. Di sisi lain, meningkatnya tekanan publik membuat pemerintah pusat juga turut turun tangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pemerintah akan meninjau kembali izin pengambilan air tanah oleh perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK di seluruh Indonesia, termasuk Danone Aqua. Ia menegaskan bahwa setiap industri wajib mematuhi batas pengambilan air sesuai kapasitas lingkungan dan tidak boleh mengganggu kebutuhan warga sekitar. Arifin juga meminta agar semua izin eksploitasi air dievaluasi berdasarkan data debit dan daya dukung sumber daya air di masing-masing wilayah. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat internal kementerian bersama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang membahas dampak aktivitas pengambilan air terhadap keberlanjutan lingkungan. Beberapa pemerintah daerah juga mulai meninjau ulang izin operasional pabrik AMDK di wilayahnya sebagai tindak lanjut dari arahan Kementerian SDM. Di sisi media, pemberitaan berkembang dengan cepat. Sejumlah portal besar seperti Kompas, CNBC Indonesia, dan Tempo menyoroti langkah pemerintah yang menanggapi polemik ini dengan serius. Beberapa media lokal turut menurunkan laporan lapangan mengenai kondisi warga yang merasa debit air sumur mereka menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, para akademisi dari bidang geologi dan hidrologi memberi catatan agar istilah air pegunungan tidak digunakan secara bebas dalam pemasaran tanpa klarifikasi sumber ilmiahnya. Dengan munculnya reaksi resmi dari Kementerian SDM, isu ini beralih dari sekedar viral di media sosial menjadi persoalan kebijakan publik. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan industri dengan kelestarian sumber daya alam dan hak masyarakat terhadap air bersih. Ketika isu sumur bor dalam menggema secara nasional, dampaknya tak hanya dirasakan di ruang media sosial atau meja regulator. Mereka langsung bergema ke desa-desa hulu dan komunitas yang berada di sekitar sumber air perusahaan besar. Salah satu contoh paling konkret bisa ditemukan di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Studi menunjukkan bahwa operasi PT Tirta Investama, pemilik merek Aqua di wilayah hulu, telah menurunkan produktivitas mata air lokal yang sebelumnya menjadi sumber irigasi bagi ratusan hektar sawah. Dampak yang sama juga dilaporkan oleh komunitas di sekitar wilayah hulu lainnya. Sumur warga menjadi kering saat musim kemarau, mereka terpaksa membeli air tangki atau menyewa pompa demi irigasi setelah debit air makin menipis. Dari sisi kepercayaan merek, fenomena ini memperlihatkan bagaimana narasi mata air pegunungan yang selama ini dipegang kuat oleh masyarakat, kini mulai retak di bawah tekanan fakta lapangan. Publik merasa bahwa klaim merek tidak lagi selaras dengan pengalaman mereka. Air dari pegunungan berubah menjadi air yang diambil lewat pengeboran dalam. Sebagai hasilnya, kepercayaan merek yang dulunya begitu tinggi mulai digoyang. Penelitian akademik menunjukkan bahwa kepercayaan merek atau brand trust bisa melemah ketika konsumen merasa ada gap antara klaim merek dan kenyataan operasional perusahaan. Di tengah gelombang ini, masyarakat lokal tidak hanya berharap klarifikasi, tapi juga keadilan. Hak mereka atas akses air, hak atas informasi yang benar, dan hak atas lingkungan yang sehat. Aktivis lingkungan maupun kelompok konsumen menyoroti bahwa isu ini bukan sekedar pemasaran atau reputasi. Ini soal keadilan sumber daya alam dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mak, hal yang krusial di sini adalah bahwa dampak lokal seperti kekeringan sumur atau penurunan debit air irigasi seringkali terjadi jauh sebelum isu masuk headline nasional. Namun ketika video sidak viral, titik lokal itu menjadi titik fokus nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa perusahaan besar dan regulator tidak bisa hanya menanggapi isu ketika sudah viral. Mereka harus aktif berada di lapangan,
transparan dalam operasionalnya, dan responsif terhadap kondisi masyarakat sekitar. Karena ketika kepercayaan publik mulai retak, pemulihannya jauh lebih sulit daripada pembangunnya. Krisis yang dialami Aqua bukan sekadar kisah satu perusahaan yang tersorot, melainkan refleksi sistemik dari bagaimana industri, regulasi, masyarakat, dan lingkungan bertemu dan saling memberi tekanan. Fakta-fakta yang tercatat, video sidak oleh Deddy Mulyadi menyorot bahwa sumber air pabrik Aqua di Subang berasal dari pengeboran dalam, bukan langsung dari sumber mata air permukaan seperti yang selama ini diklaim publik. Perusahaan kemudian mengklarifikasi bahwa sumbernya adalah akuifer dalam di kedalaman 60 hingga 140 meter, bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan, bukan air dangkal atau sungai. Namun meskipun teknis dipenuhi, publik tetap ragu karena narasi branding dan realitas lapangan terasa berbeda. Dari sudut strategis, ada beberapa poin kunci yang harus diperhatikan. Pertama, kepercayaan publik atau brand trust. Ketika konsumen merasa ada jarak antara apa yang mereka percaya selama ini dengan kenyataan di lapangan, loyalitas merek bisa rapuh. Untuk Aqua, citra mata air pegunungan murni sudah dipakai puluhan tahun. Dan ketika elemen sumur bor dalam muncul di publik, muncul disonansi citra praksis yang memunculkan keraguan. Kedua, transparansi operasional dan komunikasi menjadi krusial. Klarifikasi perusahaan yang memakai istilah hidrogeologi, akuifer dalam, mungkin teknis benar, namun bagi masyarakat yang terbiasa dengan narasi sederhana mata air, istilah itu terasa asing dan makin memperlebar gap. Ketiga, peran regulasi dan pengawasan. Gagasan bahwa pengambilan air tanah dalar memerlukan izin, pengukuran volume, serta dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar sudah menjadi sorotan publik dan regulator. Melihat ke depan, ada beberapa skenario dan rekomendasi penting. Perusahaan AMDK besar seperti Aqua perlu memperkuat penglibatan masyarakat lokal sebagai bagian dari izin sosial untuk beroperasi atau social license to operate. Bukan cukup memenuhi regulasi, tapi membuat masyarakat merasa bagian dari keputusan dan manfaatnya. Regulasi pemerintah harus bergerak dari reaktif ke proaktif. Inspektur turun lapangan secara rutin, data volume ekstraksi air tanah dipublikasikan secara terbuka, pemantauan dampak lokal menjadi bagian standar, bukan hanya ketika videonya viral. Komunikasi publik harus menyederhanakan istilah teknis agar mudah dipahami. Jika perusahaan menggunakan air dari akuifer dalam, maka publikasikan dalam bahasa yang mudah. Misalnya, air terlindungi lapisan batuan pegunungan daripada istilah juragan pengeboran. Bagi masyarakat dan konsumen, momentum ini jadi panggilan untuk lebih selektif terhadap klaim merek, menanyakan asal dan proses produk yang kita konsumsi, serta ikut mengawasi dampak sosial lingkungan di sekitar kita. Akhirnya, krisis ini bisa jadi titik balik, bukan hanya untuk Aqua, tapi untuk seluruh industri air minum kemasan Indonesia. Jika semua pihak bersedia belajar dan berubah. Karena di masa depan, bukan hanya soal berapa liter yang diambil, tapi bagaimana liter itu diperoleh, dibagikan, dan dirasakan oleh masyarakat.